Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruskin. Saat ini saya masih mengajar di UPT SD Negeri Bukir, Kota Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Saka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Semboyan pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtuloso, Ing Madya Mangunsarso, Tuturi Handayani. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang di lahan yang telah disediakan. Proses menuntun. Dalam menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik agar tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kekuatan sosiokultural menjadikan proses menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar. Kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam konteks sorotan sosial budaya, murid Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad ke-21. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif,
sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan dalam pembelajaran terhadap siswa adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai penerapan kodrat alam dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menanamkan nilai religius karena kota Pasuruan terkenal sebagai kultur santrinya. Dengan penanaman karakter yang baik dalam berperilaku sopan, santun dalam bertutur kata, karena anak didik akan meniru kita sebagai seorang guru. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada siswa seperti filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah memanfaatkan iptek dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kodrat alam bahwa kita semestinya bisa mengajarkan siswa sesuai dengan zamannya. Salah satunya adalah pemanfaatan LMS dan video pembelajaran guna melatih siswa mengenal teknologi pada HP atau laptop. Penggunaan YouTube, Instagram, TikTok sebagai pemanfaatan konten belajar juga perlu kita gunakan agar anak-anak tidak tertinggal dengan peradaban yang ada di dunia saat ini. Mengapa saya merasa perlu merubah dalam pola pembelajaran? Pertama, sistem pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini cenderung bersifat membunuh diversity. Potensi dan talenta manusia berbeda-beda. Pendidikan harus didasarkan pada keragaman, bukan pada kesesuaian, karena pada dasarnya berbeda dan beragam. Yang kedua, bahwa sistem pendidikan akhir-akhir ini cenderung membunuh curiosity. Guru harus mampu menyalakan percikan rasa ingin tahu pada seseorang atau siswa kita agar mereka akan belajar dan mau dengan kemauan sendiri tanpa rasa paksaan, dan anak-anak akan belajar dari hati mereka sendiri. Anak-anak adalah pembelajar alami. Melakukan profesionalisme guru untuk melakukan kemampuan tersebut adalah tugas kita sebagai guru di masa kini. Rasa ingin tahu adalah mesin pencapaian itu. Guru adalah urat nadi pendidikan. Ketiga, membunuh imajinasi. Budaya pendidikan yang menyeragamkan berpotensi membunuh kekuatan imajinasi dan daya kreatif manusia. Manusia semua menciptakan hidup diri kita sendiri melalui proses membayangkan alternatif. Hal itu menyebabkan kita memiliki resume yang berbeda. Yang keempat, sistem pendidikan kita akhir ini akan membunuh collaboration. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang sejatinya senang bersosialisasi, berinteraksi, dan saling membantu satu sama lainnya. Pada kenyataannya, dalam sistem pendidikan kita yang ada hanyalah sistem kompetisi dan sistem ujian yang merupakan tolak ukur dari kemajuan yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.